lagi dengan aku Claudia dari Rumi. Dan kali ini tentunya aku tidak sendirian. Walaupun tadi sebelumnya aku podcast sendirian hostnya, sekarang aku ada tandemnya. Ini udah lama sebenarnya tidak pernah muncul dalam podcast-podcastnya Rumi. Di sini ada Kak Ega. Hai, halo semuanya. Udah lama ya sebenarnya Kak Ega kita nggak ngobrol. Udah lama. Sama kamu kayaknya udah lama. Udah lama ya, kita nggak bonding berdua tuh kayak udah lama banget. Tapi kita nggak akan ngobrol berdua, karena kalau ngobrol berdua aja kan kita bisa di WhatsApp ya Kak. Iya bisa. Atau kan di momen juga bisa. Iya, atau kan di momen-momen bonding itu. Tapi hari ini kita kan baru selesai jelajah Kolaboraya ya kemarin ya. Setelah ini kayak kota keempat ya kalau nggak salah ya. Kelima. Oh kelima, ini kelima adalah kita. Kota kelima dari jelajah Kolaboraya dan sekarang kita ada di mana Kak Ega? Kita ada di Surabaya. Yeay! Kita ada di Surabaya. Luar biasa, di sini ada kurang lebih 1.000 orang ya. Rame banget. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya karena kemarin dari jelajah Kolaboraya itu kita habis mengeksplorasi ya teman-teman di Surabaya tuh ekosistemnya apa Kayak sih gimana, ya kayak gimana gitu. Dan kita tidak sendiri ya tentunya ya, ada teman-teman dari Arkom Jatim, ada Katias. Halo. Halo. Kurang semangat guys. Lalu ada dari Gus Durian, ada siapa dari Gus Durian? Ada Kak Ria. Lalu yang terakhir ada dari KPS 2K. Halo, aku Iva dari KPS 2K. Nah, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh sebenarnya tentang jelajah Kolaboraya kemarin ya, aku mau bertanya tentang Arkom Jatim itu sebenarnya apa sih Kak kegiatan kesibukannya sehari-hari apa? Ya kita nemenin warga kampung marginal. Kita di Surabaya gitu. Kemarin udah ketemu kan teman-teman sama ibu-ibu kampung Pinggirel dari Dupa Magarsari sama Donorejo Wetan itu sih. Kalau dari teman-teman Gus Durian nih, Kalau Gus Durian memang kan geraknya di lintas iman. Jadi memang kami menjadi penghubung antara banyak agama di Surabaya, khususnya di anak-anak muda gitu. nah terakhir ini dari KPS 2K. Oke. KPS 2K kalau dalam sehari-harinya ya itu sama dengan Arkom ya, sama dengan Gus Durian juga sebenarnya. Cuman kita mengistilahkan itu mendampingi sekolah perempuannya KPS 2K. Kalau yang dekat dari sini, dari Surabaya itu di Gresik, makanya kita Surabaya Raya ya sebutnya gitu. Jadi yang di Gresik terus kemudian ada di Sidoarjo. Sidoarjo ini lebih banyak kita di komunitasnya UMKM gitu, UMKM. Dan ada juga di beberapa wilayah yang paling seru itu sebenarnya yang di wilayah erupsi Semeru gitu. Jadi ada beberapa sekolah perempuan di sana, juga di desa ya kalau kita sebutnya, kalau tadi di kampung. Nah ini juga memfasilitasi proses belajarnya mereka gitu. Terus kemudian juga melakukan ini ya riset gitu. Tapi risetnya nggak kayak yang di kampus gitu. Tapi risetnya ini juga dilakukan bersama ibu-ibu komunitas. Untuk mulai sebelum kita ngobrolin gambar ini, aku pengen teman-teman bisa ceritain ya sebenarnya ekosistem yang sedang dibangun atau yang akan dibangun dikembangkan ini seperti apa sih sekarang kondisinya, atau mungkin statusnya kayak gimana sih biar teman-teman yang denger tuh juga tahu apa yang terjadi di ekosistem di Surabaya. Siapa nih yang mau mulai duluan? Yang udah senyum-senyum mungkin. Itu udah Yang udah senyum-senyum. senyum-senyum. Oke. Mbak Som udah siap Gak itu tahan kelihatan. kayaknya dia. Ekosistem yang kami bangun itu di Gus Durian kemarin dengan beberapa teman itu sebenarnya kalau soal keberagaman kami cukup beragam. Cuman kenapa tidak sesempurna itu? Karena kata teman-teman kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Itu sebenarnya sempurna. Iya. Berarti udah beragam banget Jadi ya. diambil paling nggak terlalu bawah. Karena memang kami sudah cukup beragam. Kemarin memang ada beberapa teman di komunitas Katolik yang bilang kalau keberagamannya udah pentaholik.
Ada yang bilang udah 3 sektor gitu, baik di swasta, pemerintah maupun di komunitas gitu. Jadi di kami sudah cukup beragam, tapi yang paling kecil ketika menganalisis kekuatan adalah di dampak gitu. Jadi ini juga agak aneh ya, keberagaman tinggi, terus jangkauan tinggi, terus satunya itu kualitas koneksinya tinggi, ya. tapi kenapa dampaknya kok kecil gitu loh. Ternyata ketika dianalisis lagi sama teman-teman, selain LSM, NGO ataupun teman-teman komunitas lain juga kuat, yang dikuatkan juga adalah masyarakatnya gitu loh. Ketika sudah kami tinggalkan, ketika teman-teman mengimajinasikan waktu itu untuk Gus Durian bubar nih, komunitas-komunitas lain bubar nih, apakah masyarakat akan sejahtera, akan damai, akankah inklusi? Ternyata tidak gitu loh. Mungkin hanya berpatokan di 1 tahun, setelah itu kembali lagi ke Default gitu ya. iya. Jadi itu kenapa dampaknya kecil gitu akhirnya. Itu sih teman-teman. Ya kalau di buildernya KPS 2K ya, di ekosistemnya KPS 2K sih kemarin kami itu pertemuannya kan juga sering ya mereka. Kalau dalam segi keberagamannya sama dengan kawan-kawan Gus Durian gitu. Ada bahkan juga sebenarnya tidak semua institusi, tapi juga secara personal gitu, individu gitu juga mereka terlibat juga gitu. Nah, ini yang menarik itu juga kita melibatkan si beneficiaries ya. Jadi artinya si komunitas kami itu masuk juga di dalam elemen gitu. Jadi dia nggak sendiri gitu. Nah, pada saat ketemu kemarin itu sesuatu yang menurutku itu luar biasa ya, dan itu baru aku dengar yang justru dari komunitas itu mereka udah pada titik, oh ternyata saya sekarang itu bisa bermanfaat gitu. Itu wow banget buat saya dengan teman-teman yang lain gitu ya, sesama organisasi, bahkan pemerintah juga kan kami ada misalkan dari kawan-kawan Bapeda dan dari beberapa dinas gitu. Nah dari situ sebenarnya kita ngelihatnya memang bahkan juga ada dari kawan jaringan NGO kami itu yang bisa scale up gitu dari proses pembelajarannya yang kami lakukan gitu. Scale up gimana nih? Jadi misalkan gini, kami membutuhkan bagaimana jangkauan yang luas untuk pengembangan sekolah perempuan, misalkan seperti itu. Nah ini kawan-kawan di Ciputra itu ternyata sudah mengembangkan di beberapa kota kabupaten, ada di Malang, ada di mana gitu, sekitar 17 kota, 17 sekolah perempuan di desa gitu, di kampung, yang dia betul-betul mengakomodir inklusivitas di situ gitu. Nah saya senang ketika kawan-kawan dari beneficiaries terutama dari organisasi TAPA ini, jadi mereka udah punya namanya alternatif fund gitu. Dia mereka kumpulin koin beneran, duit koin, uang koin gitu. Terus kemudian ketika kita ternyata pada saat ini ketika mungkin mereka pada saat training atau pada saat ada kegiatan itu kan kadang-kadang dapat uang transport. Nah ternyata uang transport itu sekian persen ditabung sama mereka. Begitu. Jadi ketika misalkan memang tidak ada kegiatan yang ada supportnya, dia bisa mengeluarkan uang kasnya itu gitu. Dan koperasi itu juga dari uang mereka berputar untuk mereka sendiri gitu. Jadi itu yang membuat kami merasa senang. Ternyata di ekosistem itu juga ini berkembang ya. Juga mendapatkan literasi finansial itu bukan langsung dari KPS 2K, tapi dari kawan-kawan misalkan kelompok Ciputra yang mengembangkan entrepreneur kayak gitu-gitu ya. Jadi itu saling berkontribusi gitu loh di situ. Berbagi daya ya Mbak Iya sebenarnya betul. ya, Jadi yang dulu kita menerjemah gimana berbagi dayanya yang konkret gitu. Ternyata itu secara ekosistemnya udah terjadi gitu. Gitu loh. Jadi kayak KPS 2K itu ya tidak terlalu amat berat ya akhirnya gitu. Nah kalau dari teman-teman aku kan aku melihat kayaknya sebenarnya ada kesamaan nih antara
pendekatannya teman-teman KPS 2K dengan teman-teman Arkom. Ya ini kalau aku ngomong sama teman-teman ini teman baru tapi rasa lama gitu. Kawan lama gitu. Apa? Iya, hampir itu emang karena isunya kita sama-sama dengan perempuan gitu kan. Kalau teman-teman Arkom tuh kita percaya perempuan di kampung itu tuh jadi motor pergerakan justruan gitu, karena mereka yang hampir lebih dari 24 jam di rumah gitu di kampung. Itu sih sebenarnya ini proses yang kemarin tuh akhirnya kita makin melebur gitu bahwa oh ternyata tuh ya kita boleh sih serius gitu ya ke kiri-kirian gitu, tapi kayaknya harus mulai luas aja gitu, luas terus kayak ternyata tuh kalau kita ngomongin kayak advokasi segala macem HAM gitu tuh itu tuh nggak jauh dari budaya yang jadi pendekatan teman-teman Gus Durian, teman-teman KPS 2K gitu. Itu sih. Tapi kalau keragaman atau misalnya jangkauan di ekosistem kota untuk semua ya yang diangkat sama Arkom itu seperti apa sih di Surabaya, Kak? Di kalau ekosistemnya sebenarnya tadi ya karena kita ngomonginnya cukup serius yang kayak kampung-kampung yang bermasalah yang mau digusur kayak gitu-gitu. Itu tuh cukup kita untuk keragaman tuh mungkin udah cukup banyak, tapi nggak terlalu intens gitu loh komunikasinya tuh nggak intens, jadinya ya udah kayak oh ya kita kenal itu gitu, tapi kenal aja gitu kayak. Tapi ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman keren dari ekosistem yang bisa di-sharing gitu ke teman-teman? Ya, jadi yang pertama sebenarnya ini saat aku selalu memulainya dari refleksi ya, dari keresahan. Jadi ya gitu. Jadi kita sama-sama ngomong terkait dengan kampung, ngomong desa gitu. Terus kita sering gitu kan memberikan satu istilah kepada desa atau kampung itu, misalnya kumuh gitu, miskin. Terus apalah gitu, yang sebenarnya dalam tanda kutip iya nggak sih, jangan-jangan itu emang dibuat untuk stigma gitu, kayak gitu, yang sehingga itu akhirnya ya memang kita ngelihatnya ya memang kumuh gitu, ya kita ngelihatnya itu memang miskin gitu loh, kayak gitu. Nah itu satu gitu yang aku dapat dari pembelajaran ekosistem. Jadi itu yang kemudian kami punya yang sangat berkesan gitu, bahwa di dalam kemarin ya pertemuan kita itu justru saya ngelihat ada satu tahapan yang atau satu strategi yang bisa dijawab gitu. Artinya itu tadi, kalau kita memang melawan sistem ya harus dengan sistem gitu. Nah sistem yang kita inginkan itu bukan sistem yang dibikin gitu kan, tapi sebenarnya natural gitu loh, ekosistem namanya. Kalau kita itu ekosistem gitu. Kalau dari ekosistem lainnya, ini ada pengalaman menarik nggak sih di dalam berekosistem? Ketika teman-teman mulai memetakan dan akhirnya teman-teman sadar kalau dirinya punya peran penting di ekosistem gitu. Kan kalau kemarin itu kami ada 31 ekosistem kan. Peran. 31 peran. Dan itu teman-teman kadang tidak menyadari kalau mereka juga bagian dari penghubung gerak kemarinnya ada yang bagian penghubung gerakan. Dia hanya sadar dia bagian investor sosial nih, ketika di breakdown lagi bisa dia jadi penghubung gerakan gitu. Jadi banyak teman-teman dari ekosistem kami, komunitasnya itu menemui peran baru dan bisa dikonekkan ke beberapa ekosistem lain, builders lain. Jadi bisa nih kolaborasi dengan ini. Kebetulan kemarin yang menarik itu saya sering dengar Mbak Iva tapi tidak pernah tahu orangnya. Ketemu gitu. Itu juga paling menarik. Akhirnya kami Gus Durian itu melamar gitu. Mbak mau jadi bagian dari kami enggak? Bagian ekosistem kami gitu, dan akhirnya diterima. Tinggal nikah. Microsoft Mbak, jangan lupa.
mau melamar Sum dan kawan-kawan juga. Jadi kan pas gitu, itu hal menarik yang sebenarnya udah lama dicari, ternyata ketemu di Kolaboraya gitu. Itu udah lama. Mbak Iva belajar sama Mbak Iva. Iki Mbak Iva sih ngendi sih? Iya. Gitu. Jadi itu hal menarik yang kedua gitu. Kalau yang terakhir sih ketika teman-teman terhubung, semakin besar ekosistem kita gitu. Ternyata kita semakin ringan gitu loh. Sebenarnya nggak cuman hari kemarin aja ya yang kan kita berekosistem tuh sebelumnya. Bahkan sebenarnya Mbak Iva itu udah ketika udah tahu ada Mbak Iva KPS 2 kan, habis itu aku kan minta nomornya sama Claudia kan. Aku mau ini gitu ngajakin. Jadi sebelum itu. Jadi ya aku sih percaya kadang tuh kita akan kayak menarik orang yang satu frekuensi sama kita gitu. Somehow iya. Percayaanmu sama dengan kepercayaanku. Oh ya Allah. Kepercayaan ekosistem. Iya. Aku Ini juga masih gitu. ekosistem lah, bukan tali kasih. Masih ekosistem. Ya kayak gitu sih, aku ngerasanya itu jadi kayak gampang aja gitu, maksudnya langsung klik terus bener yang kata Mbak Iva, kalau di ekosistem ya itu semua kayak organik aja gitu, organik yang nggak no effort lah, maksudnya less effort gitu. Karena dalam ekosistem kan semua setara ya, nggak ada Iya, nggak ada hierarki, kayak gitu-gitu kan. nggak ada banget gitu. Nggak ada yang insecure kan. Benar-benar. Nah tadi kalau dengar ceritanya kan sebenarnya sebelum berjelajah Kolaboraya ini teman-teman cuma tahu namanya gitu ya, belum kenal. Bahkan baru ketemu di hari kemarin ya, di hari kedua jelajah Kolaboraya. Nah kalau setelah ini teman-teman ngerasa cukup pede nggak sih untuk berkolaborasi Raya? Karena tujuannya Kolaboraya kan emang membangun kolaborasi yang Raya ya, Yang gede yang gitu ya, yang gede banget. Tadi mic-nya udah diangkat Mbak Suma. Kenapa ditaruh lagi? Kenapa ditaruh lagi? Oh cukup pede banget sih. Pede, udah pede banget gitu. Cuman ya tinggal, ayo kapan ngopi gitu. Jadi kalau aku sih dengan kawan-kawan kemarin itu rata-rata ketika aku tanya pulang dari kemarin kan ada ngopi lah tipis-tipis gitu. Lanjut ya? Iya, aku udah padahal sudah lelah itu. Terus aku bilang, terima kasih ya kita malah di ini dapat kawan yang baru kayak gitu-gitu, dapat energi baru. Oke, kita pede ya, habis ini kita konkretkan loh, aku bilang gitu. Karena itu sayang ya kalau kita nggak tindak lanjut, maksudnya nggak follow up gitu, nggak ada aksi konkret, karena aksi itu juga menguji keorganikan ekosistem kita toh gitu. Maksudnya juga bukan yang instan juga, tapi sejauh mana daya itu tadi gitu bisa kita maksimalkan gitu loh, kayak gitu. Itu sih aku ngelihatnya pasti kita harus pede lah untuk gengs di Surabaya Raya ini gitu. Nah, kalau dari teman-teman ngelihat dari hasil yang kemarin kita diskusi ya, sebenarnya apa sih yang bisa merekatkan semua orang gitu ya, aktor-aktor di lingkungan kita gitu, Ya, untuk berkolaborasi. Karena banyak yang cerita tentang keresahan dan kami menemukan itu satu keresahan yang sama. Ya. Intinya ketidakadilan gitu. Kami dapat sama-sama merasakan ketidakadilan yang sama gitu di kota. Akhirnya ketika kami ngobrol, oh iya benar, oh iya aku ngerasain nih, oh iya gitu. Jadi akhirnya kami memiliki visi yang sama akhirnya. Dan Ini Coba sekalian. sekalian apa Mbak? Jadi memang akhirnya visi yang sama ini kita pengennya sih Surabaya Raya, tidak hanya Surabaya itu selain inklusif juga smart gitu, nggak hanya inklusif smart tapi juga terkoneksi antar kota gitu, karena di isu inklusi sosial itu kami tidak bisa berdiri sendiri. Ya kalau kemarin sih ya
terkait yang koneksi tadi ya, koneksi kenapa kok Surabaya Raya juga itu memang kalau teman-teman Arkom tuh ngelihat ada nggak ada hubungan yang nggak bisa diputus gitu antara kota besar dengan kalau kita ngomongnya periurban terus sama, jadi ini tuh saling terkait gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kota aja itu tuh desa tuh pasti akan jadi rusak juga gitu, yang itu harus dipikirin gitu karena orang yang datang dari kota yang datang ke kota itu tuh dari desa gitu. Terus orang yang ada di kota itu tuh mau nggak mau akhirnya dia pergi ke periurban. Nah periurban sendiri itu dulunya desa kayak gitu loh. Nah terus kalau misalnya ini kota ini makin membesar periurban jadi kota, nah desa tuh akhirnya jadi periurban, terus desa hilang gitu. Atau mungkin kayak misalnya desa tuh ngerasa ya aku mau jadi desa terus gitu, bukan harus, aku nggak harus jadi ke kota dan periurban. Nah gimana caranya ini? Nah ini kan udah ada visi ini ya kolektif ya kemarin ya, kita bermimpi bersama membayangkan Surabaya Raya yang kotanya city gitu ya. Kotanya Siti. Smart, inklusif, terkoneksi. Ya. Nah, untuk mewujudkan ini sebenarnya teman-teman ada ide eksperimentasi apa sih, rencana aksinya tuh apa untuk mewujudkan eksperimentasi itu? Kita ya kemarin rencananya ada dolan kampung gitu, supaya kita tahu bahwa dari kampung lah kita jadi besar gitu. Nggak perlu juga mengkotakan kampung gitu loh. Jadi nggak usah terlalu terstigma lah dengan kampung gitu maksudnya ya. Jadi dolan kampung, terus mungkin kita nanti akan punya festival ya. Festival kampung yang ada di Surabaya. Nah, aneh kan, festival kampung tapi ada di Surabaya gitu. Festival kampung di kota. Jadi gini, kita nanti akan dolan ke kampung-kampung. Jadi kan teman-teman yang di Sidoarjo ada juga ya yang si A di rusun kayak gitu-gitu. Itu kita bisa datang ke situ supaya bisa kasih insight pada kawan-kawan yang di Gresik, yang di kampung juga di sana, terus kawan-kawan yang di Surabaya. Oh ternyata tinggal di ini kayak gini ya dengan problematikanya. Ntar kita bisa ke komunitasnya Arkom kayak gitu, Gus Durian yang di Surabaya misalkan, terus kemudian bisa di Gresik di komunitas kami gitu. Nah di situ nanti high eventnya Bisa itu kumpul tuh di satu baru titik tuh. kita kumpul di Surabaya misalkan, tahu kita pakai di Tugu Pahlawan kayak atau apa terlalu mimpi atau di alun-alun Surabaya misalkan seperti itu untuk mengeksposur gitu ya apa perjalanan dari kampung ke kampung itu, dari dolan kampung itu. Dan rencananya sih kita akan menghadirkan kepala daerah Ngeri loh. dari Surabaya Raya supaya mereka berkomitmen di situ gitu, mendengarkan aspirasi masyarakatnya yang entah dia rumahnya di mana, kerja di mana gitu ya. Nah kalau pemimpin daerah ya dia di situ aja ya. Tapi kan dia nggak tahu ya, misalkan sampai betapa sulitnya itu para orang tua yang di Sidoarjo domisili di mana, anak sekolah di mana itu. Nah, kalau kawan-kawan misalkan di sini kita di kolaborasi ini misalkan bikin pos pengaduan di sini untuk segala macam kekisruhan itu akan menjadi data yang bagus untuk disampaikan nanti pada si festival kampung itu. Itu menurutku. Cuma siapa sih yang mau diajak lagi gitu ya untuk terlibat biar ini tuh makin lancar jalannya? Tadi kan udah ada nama aktor-aktor baru nih. Ya banyak ya sebenarnya ya. Misalkan ada kawan-kawan dari private sector. Itu mungkin nanti ada beberapa yang kita coba untuk menghubungi. Pasti teman-teman juga punya ya. Jadi Benar. begitu. Itu pasti mereka suka. Gitu. Karena ya cukup sangat apa itu namanya strategis ya untuk mereka pasti harus dilibatkan gitu, baik itu misalkan dari sektor perbankan, BUMN gitu,
mungkin kalau BUMN nanti akan KPS 2K yang berkontak juga karena selama ini juga sudah berkolaborasi. Deket ya. Ya. Terus yang nanti mungkin teman-teman yang di isu pengelolaan sampah ya, pasti mereka juga punya channeling gitu. Bener. Gitu kan. Nah, terus juga ini juga ya akademisi yang mungkin nanti dari lembaga penelitiannya bisa menghubungi Untak misalkan gitu. Iya. Terus ada beberapa kawan-kawan lain ya yang pasti baik itu PTN maupun PTS gitu. Terus apa ya? Oh ini vlogger, influencer, YouTuber. Influencer. Banyak itu di Surabaya banyak, ternyata. banyak. Itu yang kita juga artis-artis Kota Surabaya. Artis lokal. Kalau Kak Tia, Kalau Tia gitu sendiri sih, mau iya. ngajak siapa lagi nih? Siapa ya yang kemarin yang belum ya teman-teman Arkom tuh kan ada kerja sama-sama hotel ya itu yang mungkin itu akan kita ngajakin gitu kan, harusnya sih mereka butuh ya exposure gitu. Terus nggak tahu, bisa jadi kita bisa koneksi juga sama pemerintah kota, pemerintah provinsi. Iya. Ya, nanti pemerintah provinsi. Heeh, Pemerintah provinsi. provinsi yang bisa apa itu namanya? Yang tadi mengkoneksikan Iya, ini gitu kan kan. Surabaya Raya ya. Terus ini sih mungkin kampung dolanan buat anak-anak main. Banyak kampung. Anak-anak main. Jadi kan ketika emaknya ikut, bapaknya ikut, anaknya main sama kampung dolanan gitu loh. Ini itu juga yang terlintas pertama kali. Seniman-seniman tuh juga. Ya iya pasti. Dari DKI. Nanti KPS 2K punya sih jaringan komunitas yang di Taman Budaya itu karena kita pernah bikin satu proyek opera terkait isu kekerasan seksual gitu. Jadi nanti mungkin itu bisa kita ajak dan ya mungkin kita bisa menghadirkan Kartolo gitu. Karena sesuai visinya ya Surabaya Raya semua harus terlibat di dalam sini. Jadi seniman-seniman yang senior itu juga sebenarnya merindukan gitu. Kalau kita apa itu ya? Kita cangkruan ya, kita Cangkruan. di Taman Budaya itu di situ banyak sekali kan kawan-kawan seniman dan juga di lingkungan kawan-kawan aktivis yang sudah sebaya aku gitu. Itu masih ada kok mereka yang bisa dicolek-colek gitu dan ya itu seperti ajang reone lah, nanti kita bisa mengkonsolidasikan Ludrukan Mbak ya. Ludrukan. Yang reuni lintas generasi ya kan. Jadi nanti ngopi-ngopinya tuh rame ya. Jadi kita bisa ngopi mungkin di Taman Budaya gitu. Itu kan ada pendopo yang kita bisa di situ. Di situ sih tunggu fotonya. Gitu. Siapa tahu kita bisa dapat tempat juga di situ gitu kan. Karena di situ juga lebih ada kayak penginapan kecil di belakang itu yang lebih murah. Tapi tadi menarik ya, aku melihat diskusinya Mbak Iva, Mbak Tias dan Mbak Sum juga bahwa sebenarnya dalam ekosistem itu semua setara, semuanya itu kita prinsipnya adalah berbagi daya secara sukarela gitu ya, semua orang bisa terlibat apapun perannya, karena yang kita embrace adalah kekuatannya ya Kak Ega ya di dalam di kita dalam berangkatnya dari ekosistem. kekuatan ya. Betul. Dan sebenarnya semua itu saling terkait, nggak ada dalam kota terus mengesampingkan isu yang lain karena semua terjadi di kota sebenarnya ya. Dan ekosistem ini kayaknya seperti kata Kak Iva tadi ya, bisa jadi tandingan sistem yang udah ada gitu ya. Betul. Kita bisa pakai ekosistem untuk bikin sistem yang lebih ramah untuk kita masyarakat gitu ya. Ini adalah antitesis ya. Dan Betul. kita juga dengan ekosistem jadi kerja lebih ringan ya. Semuanya ngerasain gitu ya. Kita Betul. semuanya kerjanya jadi lebih ringan. Karena kita nggak sendiri kan, ada temennya yang mendampingi. Kita berbagi lah. Tuh. Nah, aku mau mengundang teman-teman untuk mempromosikan sebenarnya. Kalau misalnya mau kepo-kepo atau ada Mau aktor-aktor ikutan, mau lain ikutan. yang mau bergabung dalam ekosistem Surabaya Raya 2045 ini bisa dicolek-colek di mana nih teman-teman Arkom? Lihat Instagram kali ya, Iya, Instagram boleh. ketik aja tuh Arkom Jatim, di situ ada kita di situ.
Tinggal Oke. DM ya. Tinggal DM ya. DM aja gitu. Oke. Kalau teman-teman Gus Durian bisa dicolek-colek di mana nih, Kak Sum? Kalau Gus Durian bisa dilihat di Instagram, YouTube, terus TikTok sama Thread itu namanya sama, Gerdu Surabaya. Gerdu Surabaya. Gerdu Surabaya, Gerakan Gus Durian Surabaya. Oh. Gerdu Surabaya ya berarti ya tulisnya. Surabaya. Oh, Surabaya. Pakai O berarti. Sampai O. Oke. Kalau teman-teman KPS 2K bisa dicolek-colek di mana nih? Mbak Kalau Iva? KPS 2K sama ya, kalau di Instagramnya di KPS 2K Jatim. Kalau mau agak lebih baca agak panjang itu di websitenya di www.kps2k.org. Jadi aku mengundang kawan-kawan mahasiswa dan di Surabaya dan sekitarnya Surabaya Raya untuk bisa bergabung karena di KPS 2K itu ternyata teman-teman itu banyak menemukan di website untuk dia join penelitian terus kemudian magang gitu. Nah, ini saatnya mungkin dari banyak lintas fakultas atau jurusan itu kita bisa belajar bersama gitu ya. Bisa jadi bahan tesis, bisa jadi bahan skripsi dan lain-lain gitu di Kolaboraya ini gitu. Jadi itu dan ya kalau mungkin yang spill cepet itu di TikTok ya, di KPS 2K juga sama gitu. Oke. Kalau dokumentasinya itu bisa di YouTube-nya juga, Kita lihat YouTube-nya YouTube kalau- juga. gitu. Semua KPS 2K ya, Mbak? Ya, semuanya ada KPS 2K-nya. Oke. Gitu. Teman-teman Rumi juga bisa dicolek-colek di @remah_inspirit di Instagram dan Ejaan lama ya. ya ejaan lama dengan OE dan seputar kegiatan yang tadi di-mention berkali-kali sama teman-teman KPS 2K, Arkom Jatim dan Gus Durian. Kita ada di Pasar Kolaboraya. Nanti info seputar Pasar Kolaboraya di mana, tanggal berapa, itu ada di @kolaboraya di Instagram. Teman-teman bisa ceki-ceki di situ. Aku rasa perbincangan ini perlu segera kita akhiri, Kak Ega, kalau nggak sampai besok kita di sini. Iya. Benar, kita, benar, benar. Kita tinggal tunggu kabar-kabar dari Yes, teman-teman Surabaya Raya ini aja. betul. Oke. Terima kasih teman-teman KPS 2K, Arkom Jatim dan Sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima kasih Rumi, teman-teman teman-teman semua. Rumi Spirit. Keren deh. Dadah. Terima kasih.